Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Indah Puji Rahayu, NIM 19053096. Di sini saya akan menjelaskan tentang permodalan koperasi. Pokok bahasan atau materi yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang sumber-sumber permodalan koperasi. Yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas pengelolaan modal koperasi. Dan yang ketiga yaitu upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber permodalan koperasi. Baiklah, kita masuk kepada sumber-sumber permodalan koperasi. Setiap usaha atau bisnis tentunya membutuhkan sebuah modal. Begitu juga dengan koperasi. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang dipakai di sebuah koperasi demi menunjang sebuah kegiatan koperasi demi tercapainya tujuan koperasi tersebut. Sumber-sumber permodalan koperasi ini didapatkan dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil selama menjadi anggota koperasi. Yang kedua yaitu simpanan wajib, yang mana simpanan wajib ini adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan dana dari koperasi. Simpanan wajib ini dibayarkan setiap sekali sebulan oleh anggota koperasi atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan koperasi tersebut. Simpanan wajib ini hampir sama dengan simpanan pokok. Bedanya, simpanan wajib dibayarkan sekali sebulan selama menjadi anggota koperasi, sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali saja selama menjadi anggota koperasi. Yang ketiga yaitu dana cadangan, yang mana dana cadangan ini adalah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dapat dibagikan kepada anggotanya. Dana cadangan ini digunakan ketika koperasi mengalami kerugian atau jika koperasi itu memerlukan dana secara tiba-tiba atau mendesak. Yang keempat yaitu hibah atau donasi, yang mana sejumlah pemberian untuk koperasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau memperlancarkan usaha dari koperasi tersebut. Selanjutnya dari modal pinjaman, yang mana terdiri dari 6 bagian, yaitu modal pinjaman ini berasal dari pihak luar. Modal pinjaman ini biasanya diajukan oleh koperasi kepada pihak ketiga dan modal ini harus diberikan sesuai dengan ketepatan waktu serta bunga yang telah ditetapkannya. Modal pinjaman ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu modal pinjaman anggota, yang mana modal pinjaman dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus. Biasanya modal ini diberikan oleh anggota yang memiliki kecukupan finansial. Yang kedua yaitu modal pinjaman dari koperasi lain atau badan usaha lainnya. Modal dari koperasi lain atau badan usaha lain ini biasanya diperoleh dari kerjasama yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Jika kerjasama tersebut saling menguntungkan, tentunya akan dapat menambahkan modal dari koperasi tersebut. Yang ketiga, dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Suatu koperasi bisa mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan seperti bank. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya biasanya dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya dari penelitian obligasi, yang mana obligasi ini adalah
surat berharga yang merupakan hutang jangka panjang yang harus dilunasi beserta bunga yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu dari sumber lain yang sah, yang mana pinjaman ini seperti dari pemerintah atau lembaga lain dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya dari modal penyertaan, yang mana modal ini berasal dari masyarakat atau pemerintah. Biasanya modal penyertaan ini berupa investasi. Dan modal penyertaan ini akan mengalami risiko antara koperasi dengan investor yang melakukan investasi tersebut. Jika koperasi tersebut mengalami kerugian, tentunya investor tersebut juga akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, jika koperasi itu mengalami keuntungan, dan tentunya investor tersebut juga akan mengalami keuntungan. Selanjutnya masuk kepada efisiensi dan efektivitas pengelolaan koperasi. Yang pertama yaitu efisiensi koperasi, yang mana efisiensi adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya. Sedangkan efisiensi koperasi adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang akan membuahkan hasil maksimal, serta pelayanan usaha kepada anggota koperasi tersebut. Yang kedua yaitu efektivitas koperasi. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Berarti, jika suatu organisasi bisa mencapai tujuannya, berarti koperasi tersebut sudah berjalan dengan efektif. Sedangkan efektivitas koperasi tersebut adalah suatu ukuran bagaimana modal kerja yang berisikan kas, piutang, dan persediaan koperasi dapat digunakan sebaik-baiknya dalam melakukan proses produksi, sehingga akan didapatkan volume penjualan yang sudah ditargetkan dan tujuan koperasi akan mendapatkan laba dari pendapatan penjualan yang dilakukan koperasi tersebut. Perbedaan antara efisiensi atau daya guna dan efektivitas atau hasil guna yaitu yang pertama yaitu efisiensi lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Sedangkan efektivitas adalah lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Selanjutnya kita masuk kepada upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber permodalan koperasi. Yang mana yang pertama yaitu meningkatkan jumlah anggota. Maksudnya, dengan bertambahnya jumlah anggota koperasi tentunya juga akan menambah modal untuk koperasi, yaitu berasal dari simpanan pokok anggota dan simpanan wajib dari anggota tersebut. Yang kedua yaitu berasal dari pihak ketiga. Jika koperasi itu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti dengan koperasi lain atau badan usaha lainnya, tentunya koperasi bisa akan menambah modal dari pihak ketiga tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran anggota untuk meningkatkan simpanan sukarelanya. Misalnya, dengan adanya kesadaran anggota terhadap koperasi tersebut, tentunya bisa menambah permodalan koperasi, yaitu dari hasil nabung anggota koperasi tersebut. Yang keempat yaitu koperasi harus bekerja sesuai dengan prinsip ekonomi yang rasional. Yang kelima yaitu memanfaatkan dana cadangan yang diperoleh dari alokasi yang disepakati untuk pembagian SHU yang sedang berjalan. Dan yang terakhir yaitu menghapus sementara dana penyusutan atau penghapusan aktiva tetap. Artinya, menunda sementara untuk dana dalam aktiva
aktiva tetap, seperti menunda pembangunan gedung sebuah koperasi atau menunda untuk membeli peralatan atau perlengkapan dari sebuah koperasi tersebut. Baiklah, sekian materi tentang permodalan koperasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.